Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam renungan harian hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur atas kasih sayang-Mu, sehingga kami dapat menikmati kembali hari yang baru. Karena itu kami mohon, tuntun kami dengan firman-Mu, agar kami dapat memiliki pedoman yang jelas untuk memasuki hari-hari ke depan. Kami sedia membaca merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus berfirmanlah. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita di 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini ialah pelayan Kristus yang baik. Saudara-saudara, menjadi pelayan Yesus benar sebuah panggilan. Tentu panggilan tidaklah cukup untuk menjadi pelayan Yesus Kristus yang baik. Dengan kata lain, benar juga bahwa ada pelayan yang tidak baik. Rasul Paulus sadar bahwa memberitakan Injil tidak hanya sebuah panggilan, tetapi harus dipersiapkan dengan baik. Minimal ada 3 hal penting yang menjadi basic dari seorang pelayan yang baik atau seorang pemberita Injil yang baik. Yang pertama, dia mendapatkan panggilan. Itu berarti ada hubungan spesial dirinya dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, terdidik soal-soal pokok iman berupa antara lain doktrin Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, gereja, keselamatan, dan doktrin-doktrin pokok lainnya. Ketiga, memiliki keterampilan pemberitaan Injil dari berbagai aspek seperti cara komunikasi yang baik. Dia dapat ilmu dan keterampilan penata layanan dan keterampilan-keterampilan lain. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pemberitaan Injil tidak hanya berhenti pada satu generasi saja, akan tetapi pada generasi selanjutnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mempersiapkan Timotius untuk siap melayani Tuhan. Demikian juga selanjutnya. Hal lain yang perlu dipahami setiap pemberita Injil adalah situasi dan perkembangan, kecenderungan, tantangan yang terus berubah, agar sang pemberita Injil dapat menyesuaikan dirinya dengan situasi seperti yang saya gambarkan di atas. Dan tentu dengan metode dan teknik disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan dari kesemuanya penyerahan diri kepada Allah menjadi kunci mempersiapkan para pemberita Injil yang baik di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkanlah dirimu dengan baik untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Jika padaku ditanyakan, Kidung Jemaat 432. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan
Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu lerita bagi isi dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pemberitaan Injil tidak dapat berhenti pada satu generasi, melainkan Tuhan mempersiapkan generasi yang satu ke generasi selanjutnya. Karena itu Tuhan, siapapun kami terus dengan giat memberitakan Injil dengan berbagai talenta dan mempersiapkan generasi selanjutnya untuk mewartakan kasih-Mu. Kami terus memberitakan Injil. Tolong kami ya Tuhan, dengan berbagai keterampilan, ilmu, dan berbagai-bagai hal. Ya Roh Kudus, terimalah kami, mampukan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.